Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam dengan acara Ngopi Bareng. Di season kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan. Tapi sebelum itu kita ngopi rokok, siapin biar lebih rileks aja lah. Ini kopinya hampir habis. Tempo hari ada temen yang main, katanya dia bingung, lagi nganggur, lagi gabut, nggak ada pekerjaan. Terus gimana ini bang? Sementara kebutuhan banyak banget ya kan. Pasti baraya pernah ngalamin situasi seperti itu dan bingung mau ngapain. Gue bilang kayak gini, kamu keinginannya apa? Bidang yang dikuasai apa? Ya dagang lah bang. Terus kamu dagang apa? Ya dagang biasa, sayuran apa segala macam. Ya itu kamu bisa dagang kan? Enggak bang, gua pengen kerja biar enggak. Kalau dagang kan membutuhkan modal. Ya kalau kita punya modal. Kalau pas kita lagi nggak punya modal gimana bang? Nah itu yang terjadi pada teman gue ya kan. Begini baraya, di saat kita pengen survive, kita pengen bekerja atau apalah apa yang kita inginkan gitu. Langkah pertama, kita circle-nya ngumpul sama temennya itu diubah. Di saat kita pengen dagang lah, kita campur sama orang-orang dagang. Nah dengan kita ngumpul sama orang-orang yang satu circle dengan kita dagang, ntar banyak peluang, banyak gagasan, banyak peluang juga. Itu ada yang nawarin tender, ada yang nawarin ada yang nawarin kerjasama, itulah. Begitu juga kalau kita pengen kerja, ngumpul sama orang-orang pekerja. Dan di saat kita ngumpul, kita ada informasi. Nah itu informasi penting banget ya. Semakin banyak informasi, semakin mudah kita menjalani hidup lah ya. Ibaratnya dengan informasi kita jadi gampang untuk untuk melakukan sesuatu, mencari gagasan, mencari inisiatif, itu gampang ya. Pernah ada gue pernah melihat orang, dia belum bekerja, dia pengen berdagang lah ya. Pengen berdagang, dia yang dia lakukan nongkrong di mana? Di pasar. Dia melihat orang cara menghasilkan uang. Ada yang menjajakan dagangan orang lain, ada yang membawa dagangan dari rumah, entah itu kue atau entah apa. Terus cara dia menawarkan dagangan, terus dia jalan ke toko, ke kios-kios, terus dia ketemu sales, terus dia melihat sales menawarkan barang, dan dia juga tahu negosiasinya, dia tahu cara sales itu menawarkan dagangannya kepada para
yang punya toko ya kan, dia melihat. Nah terus dia setelah melihat, dia pulang, dia menganalisa di level apa yang akan aku perbuat. Dalam dagang itu ada level-levelan bro. Apa gua pengen dagangin punya orang lain, apa gua kerja dulu biar tahu circle-nya, apa ya ntar jadi gagasannya muncul lah. Satu, jangan melihat dari nominal dulu. Kalau kita pengen sesuatu itu jangan melihat dari nominal. Oke lah, itu buat semangat, oke lah. Tapi setidaknya kita menggali menggali kemampuan, menggali ilmu dulu, pengalaman dulu, memantaskan diri lah. Di saat kita semakin banyak pengalaman, semakin banyak wawasan, semakin banyak terjun di dunia itu, ntar kita tambah meningkat. Mungkin awalnya kita bekerja dulu di toko taruhlah. Dengan kita bekerja, kita jadi sering ketemu sales, bos, terus para supplier, para kadang-kadang pelanggan setia. Nah itu. Nah dengan informasi tersebut otomatis kita jadi punya inisiatif. Setelah dia tahu informasi, setelah dia tahu cara kulak lah bahasanya, dia tahu harganya, dia tahu pasarannya berapa. Nah informasi itu penting. Terus di sisi lain juga dia membentuk mental. Jadi beda antara mental bekerja sama mental berdagang sama mental berbisnis, apa mental politik itu beda bro. Jadi di satu sisi kita latihan terjun di dunia yang kita ingin geluti, kedua kita menempa mental kita, terus kita mengumpulkan informasi. Itu di dunia dagang. Ada yang di dunia pekerja, dia seorang buruh lah, tukang bangunan apa segala macam. Di saat dia punya relasi, punya teman banyak, dia gampang nyari kerjaan. Main ke situ, nongkrong, kamu kerja di mana, kerja di sini, gue ngikut lah segala macam. Itu enak bro. Jadi emang ada orang yang bilang kayak gini, ngapain nongkrong, ngapain main, mending kerja segala macam. Jangan salah bro, nongkrong penting. Buat apa? Menggali informasi, situasi, kondisi lapangan. Saat kita ibaratnya kalau PT itu survei lapangan, survei yang konsumsi, survei gimana reaksinya mereka, ya kan? Begitu juga di semua bidang, di semua lini pekerjaan, itu penting banget. Cobalah kita main sejenak di area yang kita ingin geluti kan, coba kita ngumpul. Cuma butuh butuh keterbukaan. Satu penyakitnya kadang-kadang minder, itu yang susah. Jadi belum apa-apa dia udah mengejudge dirinya sendiri, gua nggak bisa, gua nggak ngerti bidang itu, belum juga nyoba. Nah itu jadi kemampuan adaptasinya dia rendah. Kenapa dia rendah? Karena dia nggak percaya diri. Itu penting. Salah satu problematika manusia yang udah dewasa lah ya,
susah nyari kerja, susah nyari jodoh, susah nyari apa segala macam. Karena di pikirannya dia udah ngeblok duluan dengan pemikiran kalau gue nggak ngelakuin itu gue nggak bisa, gue kalau nggak itu udahlah, gue nggak punya tamatan, gue nggak punya itu. Nah itu permasalahannya bro. Jadi sekarang buka lembaran baru, kita mulai belajar. Jadi nggak cuma bocah aja yang belajar, orang tua juga belajar tentang apa ya, tentang yang apa dia butuhkan. Entah dia membutuhkan pekerjaan, dia juga butuh belajar. Entah dia membutuhkan apa, pengembangan intelektual, juga dia belajar. Entah dia tujuannya buat kesadaran dirinya sendiri, buat hidup nyaman, buat apa, bisa menikmati hidup, dia juga belajar. Semua butuh belajar. Itu yang kadang-kadang lupa orang. Sekiranya kita udah di level tertentu, kita nggak butuh belajar. Enggak bro, kita belajar terus bro. Mencari jodoh juga kayak gitu. Di saat kita belum mencari jodoh, cobalah terbuka, ikut majelis, ikut organisasi, ikut perkumpulan, sharing sama teman, ngobrol sama teman, gitu bro. Jadi sebelum kita mencari itu, kita pantaskan diri kita dulu, kita tenangkan, kita buka pikiran kita dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Itu penting banget bro. Terus cara untuk supaya kita lebih percaya diri gimana bang? Temen gue cerita seperti itu kan, kita harus latihannya gimana? Sadari bahwa kita tuh keren, bahwa kita itu unik, bahwa kita itu, bayangin kayak gini bro, kita tercipta di dunia ini sampai lahir itu pemilihan miliaran sel sperma bro. Jadi sel sperma tuh di saat memancarkan dari bapak kita tuh ya, untuk menuju ke ovarium sel telur, itu berlomba-lomba. Nah di saat sampai mencapai sel telur, satu yang masuk itu jadi kita bro, yang lain mati semua. Nah dengan kesadaran itu, dengan pemahaman itu, bahwa kita jadi tidak merasa kita itu buruk atau apa, enggak. Kita cuma butuh belajar dan menyadari bahwa kita itu udah terpilih dari miliaran sel sperma yang sampai ke sel telur. Teman-teman kita, saudara kita mati semua. Nah dengan pengertian itu kita jadi lebih sadar. Jangan malu-maluin saudara kita lah, jangan malu-maluin orang teman-teman satu sel kita tuh ya, yang dia kalah kita menang kok, buktinya kita lahir, kita ada. Nah itu penting buat apa, buat menyadari bahwa kita itu berharga. Tapi bukan sombong-sombongan, ini cuma buat self confident, membentuk kepercayaan diri agar kita lebih survive ke kehidupan, ke pekerjaan, ke karir, ke jodoh segala macam. Itu penting banget loh. Satu lagi, ada yang penting, hasil itu mengikuti kita. Di saat kita udah memantaskan diri kita, entah hasil mengikuti, seberapa pantas kita mendapatkan. Contoh kayak gini, di saat kita nyangkul di sawah,
dulu dengan alat seadanya. Sejam berapa sih, ya kan? Berapa meter persegi yang kita hasilkan, bayarannya cuma berapa, segitu. Tapi setelah kita survive, terus ada mesin traktor, ada mesin penggarap sawah, ya kan? 1 jam berapa petak sawah, itu kan didukung alat teknologi kan. Dan kita harus seperti itu, cara berpikir kita pun tidak jauh seperti itu, bro. Kalau kita semuanya di dunia dagang ya, kita cuma dagang jarum, dagang singkong, oke lah, 1 kilo berapa, 4.000 5.000, sehari nyampe 40.000 lagi. Coba kalau kita kenal sales, kita kenal petani langsung, wah, itu luar biasa. Dari cara kita ngomong, cara kita berdiskusi pada orang, itu sangat mempengaruhi. Di saat kita udah dipercaya, itu gampang banget, bahkan tanpa modal pun bisa. Ya bukannya tanpa modal 0% sih, tidak. Dia memanfaatkan potensi di dalam dirinya. Dia pintar ngomong, dia pintar negosiasi, dia pintar membangun relasi sama teman. Banyak yang ada banyak orang-orang baik di luar sana. Kamu bisanya apa? Bisanya kayak gini, Bang. Ada modal enggak? Ini belum modal. Ini setorin ke sono, ini setorin ke sono. Nah, di saat kita udah dapat peluang itu, ambil. Tapi gue nggak bisa, jangan gitu. Kita belajar, bro. Jujur aja, kekurangan kita dibicarain sama si kita, belum ada mesin, belum ada kendaraan, ntar dibayar. Nah, kita harus berani. Nah, awalnya tuh kita percaya diri, kita juga harus berani, bro. Berani apa? Mengambil keputusan. Namun di sisi lain itu jangan gila. Kita harus memperhitungkan. Di saat kita mampu mengelola uang 500.000, ya 500.000 aja dikelola kita. Di saat kita mampu mengelola 1 juta, 10 juta, itu 10 juta aja. Nah, ini yang kadang-kadang terlalu menggebu-gebu. Jangan, ntar kita nggak jadi bahagia, ntar kita jadi susah dibikin sendiri gitu kan. Masalah jodoh juga kayak gitu. Masalah jodoh di saat kita sebenarnya umpamanya kita tamatan SMP lah ya. Gua paling berani pede dengan kapasitas SMP juga setidaknya, atau SMA lah. Nah, kita jadi tahu diri lah. Jadi jangan bikin standar terlalu tinggi. Jangan, kita harus tahu diri, kita harus nakar diri kita seberapa, gitu kan. Itu penting banget, bro. Ya palingnya sekian dulu dari kami. Itu sesi yang 4 ke 5 lah ya, 4 ke 5 tentang pekerjaan. Bingung ya, zaman sekarang kan kayak gitu, nyari kerjaan susah, nyari serba luar biasa lah. Jadi menuntut intelektual yang di atas rata-rata. Di saat kita nggak survive tentang perkembangan zaman, kita ketinggalan, dan kita harus belajar lagi. Mungkin orang-orang yang lahir tahun ya 90-an, 85,
itu harus belajar lagi bro. Kita nggak nyampe ke situ. Apalagi notabene kita dari keluarga yang ya menengah ke bawah, itu sangat luar biasa itu bro. Kalau nggak didukung pengalaman, keterampilan, itu parah bro. Ya mungkin sekian dulu dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak bermaksud menggurui atau bermaksud gimana-gimana, dan tidak menyinggung golongan apapun. Kita cuma sharing ngopi bareng di sini, dan abang harap kita jadi lebih bertumbuh sama-sama, tambah dewasa, tambah lebih kuat setiap harinya untuk menjalani kehidupan. Sekian dulu dari gua, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.